Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adiani dengan NIM O1A1201193 dari kelas D jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Langsung saja, yang pertama itu definisi glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. Glukosa di dalam sitoplasma akan dipecah secara enzimatis berantai menjadi asam pirufat dengan menghasilkan 2 mol ATP. Proses ini disebut respirasi anaerob atau glikolisis anaerob. Ada 2 jalur, yaitu yang pertama jalur Embden-Meyerhof, 2 heksosamonofosfat Sun. Asam pirufat selanjutnya akan mengalami beberapa kemungkinan diubah menjadi yang pertama asam laktat dengan menghasilkan 2 mol ATP. Peristiwa ini meningkat pada saat tubuh kekurangan oksigen, misalnya pada saat latihan atau bekerja terlalu keras. Asam laktat yang dihasilkan ini dapat menurunkan pH yang akan mempengaruhi daya hidup sel. 2. Asetaldehida kemudian menjadi alkohol. Proses ini disebut fermentasi atau hanya terjadi pada bakteri, jamur, dan tumbuhan. Yang ketiga, asetil-CoA. Selanjutnya siklus Krebs dan transfer elektron menjadi ATP. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Proses yang terjadi dimulai dengan molekul glukosa serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibagi menjadi 2 fase, yaitu pada fase pertama glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Sedangkan untuk fase kedua akan dimulai dari proses oksidasi triosafosfat sampai terbentuk asam laktat. Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Pada saat seseorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas, misalnya latihan olahraga atau bekerja yang berlebihan, akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah menjadi 60 mg per 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar gula darah turun akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat, namun oksaloasetat dan hidroksiaseton fosfat dapat juga mengalami proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Yang kedua, siklus terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus glikolisis. Yang kedua, siklus Krebs. Yang ketiga, transport elektron. Siklus glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa atau yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat atau senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH, dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP.
Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP plus 2 NADH. Siklus Krebs, tricarboxylic cycle atau TCC, disebut juga siklus asam trikarboksilat atau Krebs cycle atau siklus asam sitrat atau SAS. Siklus Krebs ini merupakan jalan akhir katabolisme karbohidrat dan protein karena ketiganya dapat membentuk asetil-CoA. Siklus Krebs juga merupakan sumber molekul untuk proses anabolik seperti pembentukan asam lemak, asam amino, dan gluconeogenesis sehingga berfungsi ganda. Fungsi amfibolik atau anaplerotik terjadi di intramitokondri. Di eritrosit tidak terjadi TCC karena tidak mempunyai mitokondria. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Pada hakikatnya, siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian integral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Sebagai hasil oksidasi, 12 molekul ATP yang terbentuk pada setiap kali putaran siklus asam sitrat atau asam trikarboksilat TCA. Transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2, hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lechninger. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Yang kedua, saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketiga, dari ubiquinon elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Yang keempat, saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang kelima, dari sitokrom C elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Yang keenam, saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketujuh, O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 8. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Yang kesembilan, setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Yang kedua, kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Yang ketiga, saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Yang keempat, jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Yang kelima, di akhir cerita elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O.
Dari molekul proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Asetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, atau komponen sel lainnya. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Perlu kamu ketahui pada jalur katabolisme yang berbeda glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa atau 6 karbon menghasilkan 44 ATP sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan, jika kita makan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Yang keempat, metabolisme di tubuh manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Sebagian besar otot manusia menghasilkan laktat bila bekerja berat, walaupun peredaran darahnya tidak terganggu dan penggunaan oksigen sangat besar. Sejauh mana hal ini berlangsung tergantung pada keadaan enzim dan tenaga yang dihasilkan. Serat otot merah yang mengandung banyak mitokondria membentuk sedikit sekali laktat, sedang serat otot putih yang mengandung sedikit mitokondria akan membentuk banyak laktat. Serat putih menggunakan oksigen dan imbangan antara oksidasi dan glikolisis tergantung pada tenaga yang dikeluarkan. Otot mempunyai nilai ambang anaerobik, yaitu batas beban kerja yang bila dilampaui akan mengakibatkan peningkatan kadar laktat yang tajam. Hasil ATP dari gugusan glikogen yang merupakan hasil metabolisme glukosa untuk memperoleh hasil akhir laktat, di mana ATP hanya terbentuk dari jalur Embden-Meyerhof. Tidak ada ATP terbentuk pada penggunaan NADH untuk reduksi pirufat menjadi laktat. Glukosa dalam glikogen ditambah 3 ADP tambah P1 tambah 2 NAD menghasilkan 2 pirufat ditambah 3 ATP tambah 2 NADH tambah 4H, 2 pirufat tambah 2 NADH kurang 2H menghasilkan 2 laktat ditambah 2 NAD. Jumlah glukosa tambah 3 ADP kurang P1 menghasilkan 2 laktat ditambah 2H tambah 3 ATP. Ini sangat berbeda dengan jumlah ATP yang dihasilkan pada pembakaran lengkap glukosa. Glukosa dalam glikogen ditambah 6O2 menghasilkan 6O2T 36,5 sampai 38 ATP. Persamaan ini tidak mengikut sertakan stoikiometri pengambilan H selama pembentukan ATP yang sudah berimbang dengan pembebasan H pada penggunaan ATP. Pemakaian ATP mendahului pembentukannya. Kadar ADP meningkat, mitokondria bekerja penuh tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan ATP. Kadar ADP akan meningkat terus dan meningkatkan jalur Embden-Meyerhof
sampai kecepatan pembentukan dapat mengimbangi penggunaannya. Peningkatan tajam pembentukan pirufat dan NADH adalah sebab dari peningkatan laktat. Bila berawal dari 12-13 gugusan glukosa, harus diubah menjadi laktat untuk menghasilkan jumlah ATP yang sama dengan oksidasi satu gugusan glukosa menjadi CO2 dan H2O. Proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Pirufat terbentuk dalam jalur Embden-Meyerhof, baik pada pembentukan laktat maupun pada pembakaran lengkap. Untuk menghasilkan sejumlah ATP yang sama, lebih banyak pirufat harus dibentuk. Bila laktat merupakan hasil akhir dibandingkan bila pirufat dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Hal ini merupakan sebab mengapa laktat meningkat dengan cepat setelah batas ambang anaerobik tercapai. Keuntungan glikolisis aerobik adalah besarnya energi yang dapat dihasilkan karena pembentukan pirufat 25 kali lebih cepat dari oksidasinya, berarti pembentukan ATP dapat dibuat 2 kali lebih cepat dengan mengubah glikogen menjadi laktat. Daripada oksidasi glikogen secara lengkap, 25 kali 3 sama dengan 75 ATP dibandingkan dengan 16,5 sampai 38 ATP selama waktu yang sama. Kerugian glikolisis adalah penggunaan yang besar dari glikogen untuk sejumlah energi yang sama. Proses glikolisis hanya dapat bertahan selama 1/12-nya daripada pembakaran sempurna sejumlah glikogen. Glikogen merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan dan bahkan dalam satu jaringan pun jumlahnya dapat berbeda, tergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Sebagian besar glikogen terdapat di hati dan otot. Jumlah glikogen orang normal berkisar 400 mg gugusan glikosil atau 65 gram berat kering per kilogram berat jaringan. Jumlah ini berkurang waktu puasa dan bertambah pada tingkat karbohidrat. Otot mengandung 85 mg gugusan glikosil atau 14 gram glikolisis, 2 laktat, 3 ATP glukosa, 2 pirufat, 2 NADH, 33,5 sampai 35 ATP, 6 CO2. Demikian presentase materi metabolisme karbohidrat yang dapat saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.